2 jambret tewas karena kecelakaan lalu lintas saat melarikan diri dari kejaran suami korban. Sang pengejar kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu menimbulkan polemik. Profesionalitas kepolisian dan kejaksaan dikritik. Lantas bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus tersebut? Kita akan bahas bersama Pujiono Suwandi, Ketua Komisi Kejaksaan dan juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam Mas Puji, selamat malam Mas Julius. Selamat malam Ilona, selamat malam Mas Puji. Ya, terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung ke Mas Puji dulu kalau begitu, Mas Puji. Ya. Jadi kira-kira apakah kejaksaan harus total menghentikan kasus ini atau mungkin masih butuh ada pertemuan lagi begitu? Kalau saya dapat kabar ya, berdasarkan informasi yang beredar di media dan juga kemarin dari Komisi 3, rencana penghentian ini kan tidak dituntutnya itu kan karena restoratif justice ya, karena ditemukan di dalam. Nah, kalau menurut saya nggak tepat itu sebenarnya. Harusnya nggak perlu kemudian restoratif justice. Artinya kalau ada restoratif justice itu menjadikan penjamret itu korban kan, padahal dia sejatinya kan pelaku. Ya harusnya ditutup saja bahwa perkara itu kan bisa ditutup karena hukum. Jaksa itu punya asas oportunitas, asas untuk kemudian melanjutkan atau menghentikan. Dan toh kalaupun toh ini sudah di P21 juga bisa kemudian minta izin ke pimpinan baik itu Kejati maupun ke Kejaksaan Agung untuk menutup perkara ini atas dasar hukum. Dan di hukum itu kan ada nih, kalau kita lihat kan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau saya baca ini ada alasan pemaaf nih yang diatur di pasal 43 KUHP ini. Dalam pasal 43 itu ada namanya not where excess itu. Not where excess itu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Memang dia mengejar itu kan dalam rangka pembelaan karena dia bersama istrinya kan jadi korban kan, jadi korban, tapi memang kemudian menimbulkan akibat yang melampaui batas, menyebabkan orang pelaku offender itu meninggal dunia, bahwa itu adalah ekses yang berlebihan. Tapi itu adalah alasan pemaaf yang bisa kemudian digunakan sehingga menjadikan seseorang itu kalau dimaksud di dalam pasal 43 KUHP itu tidak dipidana. Sehingga tidak perlu kemudian restoratif justice ini sudah saja ditutup. Jadi memang tidak perlu ada restoratif justice karena pada awalnya tidak ada masalah pidana di kasus ini gitu ya, Mas? Iya, betul. Kalau Mas Julius sendiri bagaimana melihatnya ketika ada 2 pasal yang ditetapkan lalu kemudian sekarang sudah minta maaf? Artinya dari awal ada unsur ketidakhati-hatian atau salah kasih pasal atau justru karena kronologi yang dibikin berbeda sehingga jadilah putusan yang salah mentersangkakan korban? Ya, ini ada 2 level Ilona. Pertama di level praktik gitu ya. Di level praktik itu seringkali penyelidik dari kepolisian lalu juga dari kejaksaan itu dia praktis melihat persoalan hukum itu hanya sebagai target objek pekerjaan yang harus diselesaikan dan harus segera disidangkan. Jadi kami tidak melihat ada penggalian fakta lebih dalam, ada perspektif sosial di tengah publik bahwa itu adalah masalah jambret, saksinya banyak dan segala macam, sehingga ketika dia masuk ke dalam berkas itu jadi seperti peristiwa teknis biasa. Ada penjambretan, jambretnya meninggal, SP3 selesai karena jambretnya meninggal. Lalu selanjutnya apa? Ada yang mengejar jambret, ketika dikejar jambretnya meninggal. Nah ini kecelakaan lalu lintas dan segala macam. Jadi kita nggak ngelihat satu peristiwa yang utuh. Nah, pemeriksaan yang bersifat praktis seperti ini tentu tidak akan membawa keadilan yang substantif, tentu tidak akan membawa pemahaman kepada publik kenapa tadi pengejar jambret itu justru dipidana dan segala macam, makanya terjadi gejolak sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa baik kepolisian dan kejaksaan tidak menggunakan kewenangan semestinya. Nah ini yang paling fatal karena ini kaitannya dengan etik dan profesionalisme gitu. Ketika ada satu peristiwa seperti ini, kepolisian penyidik itu diberi kewenangan yang begitu besar loh untuk mencari tahu peristiwa ya, bukan pasalnya tapi peristiwanya. Kemudian peristiwa itu dilakukan analisis, apakah yang menentukan pasal di polisi atau tidak, di penyelidik atau tidak, ya tentu tidak. Yang menentukan nanti adalah si penuntut umum kalau itu maju kepada persidangan. Nah, kita nggak melihat bahwa yang digali peristiwanya, tapi pasalnya yang dicari. Itu pertama. Yang kedua, kami juga melihat tadi jaksa Ilona, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi ulang. KUHP yang baru, meskipun ini peristiwa 2025, itu memberikan kewenangan dengan asas oportunitas yang dijelaskan Mas Puji untuk memeriksa ulang kembali
kalau dinyatakan lengkap bahkan diberikan kewenangan di pasal 62 itu untuk melakukan penghentian penuntutan. Jadi bukan restoratif justice, dikatakan diselesaikan tidak dituntut ke dalam persidangan dengan pertimbangan tertentu dan tentu dengan izin pimpinan baik di level Kejaksaan Tinggi ataupun Jaksa Agung. Begitu harusnya, Ilona. Artinya kejaksaan dalam kasus ini Anda lihat tidak tahu ada masalah penjamretan atau menerima begitu saja dengan dua pasal yang diberikan dari pihak kepolisian. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kewenangan jaksa untuk melakukan pemeriksaan ulang, untuk mengklarifikasi ulang, sepertinya ini tidak terlihat dimanfaatkan, gitu. Sehingga perspektif tadi bahwa ini meninggal adalah jambret yang dikejar karena sebelumnya istrinya, ini istri loh, istri ini ada satu ikatan batin tertentu yang tentu menimbulkan amarah, bisa menimbulkan kepanikan dan segala macam. Istilah kata kalau kita bawa tumbler ke tempat kerja, Ilona, lupa bawa pulang ke rumah, kita aja sudah ketakutan luar biasa menghadapi pertanyaan istri mana tumbler itu, apalagi istri dijambret gitu ya. Nah, ini yang belum kelihatan dan belum diklarifikasi oleh kejaksaan. Kalau diklarifikasi harusnya peristiwa utuh itu didapatkan lalu dinyatakan bahwa ini tidak sepatutnya diproses lebih lanjut begitu. Ya, jadi Mas Puji seharusnya gimana? Apa yang harus dilakukan kejaksaan setelah menerima kasus ini sebelumnya dari polisi? Ya, harusnya kasus-kasus seperti ini kan sebenarnya juga tidak sekali ini ya, tapi beberapa kasus juga sudah masuk juga ke kita. Harusnya juga ketika kemudian dalam case yang di Hoki Sleman ini kejaksaan juga memeriksa dulu faktanya juga dilihat bahwa tidak hanya dilihat dalam berkas ya, toh kan berita juga di mana-mana. Kalau kemudian pengen menggali saksi lebih dalam atau fakta lebih dalam itu juga bisa dilakukan dan tidak terhalang lah. Nah, itu sebenarnya juga bisa dilakukan lebih dalam. Makanya memang kebiasaan selama ini memang yang terjadi relasi antara penyidik dengan penuntut umum itu dengan data sekunder. Nah, ini kan yang harus diperbaiki. Data sekunder itu apa? Ya berkas saja. Bahwa ketika berkas disajikan kepada penuntut umum bahwa berkas itu adalah berkas kecelakaan, undang-undang lalu lintas, unsur-unsur alat buktinya sudah terpenuhi dan tersangkanya kemudian sudah ada, maka kemudian begitu lengkap dilimpahkanlah itu ke pengadilan. Nah, yang dilihatnya kan begitu. Selama ini yang dilihat kan data sekunder ini. Nah, perubahan paradigma ini yang kemudian harus berubah bahwa KUHP baru, KUHP baru itu menuntut perubahan bukan hanya kepada ketika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, bukan hanya kemudian data sekunder, tapi juga perlu menggali data-data empiris, data-data primer yang ada di lapangan sehingga kemudian jaksa itu ketika mau melimpahkan atau tidak melimpahkan dengan asas oportunitas itu dia memiliki bekal yang lebih utuh. Nah, kita lihat kalau di case-nya Hoki ini bekal ketika dia melakukan B21 menurut saya hanya berbasis pada data sekunder yang ternyata tidak utuh peristiwanya karena ada peristiwa sebelumnya yang kemudian terkait kan itu. Berarti Jaksa Sleman tidak tahu masalah penjamretan itu sebelumnya, Mas Puji? Ya karena kan berkasnya terpisah ya, kalau berdasarkan informasi yang kita terima kan berkasnya terpisah, tidak jadi berkas utuh, jadi berkas penjamretan di satu sisi dan berkas kemudian yang kecelakaan lalu lintas di sisi yang lain. Nah, dilihatnya terpisah ini sehingga kemudian menjadikan ya hanya dilihat bahwa alat bukti cukup terpenuhi, maka kemudian bisa dilimpahkan. Nah, ini kan yang harus kita rubah paradigma ini ke depan. Mas Julius, dari kasus ini akhirnya publik bertanya soal profesionalitas pihak kepolisian. Makanya kemarin kan di DPR juga akhirnya terjadilah permintaan maaf seperti itu. Bagaimana Anda melihat profesionalitas pihak kepolisian dalam kasus ini? Atau memang sebelumnya terlalu cepat ambil kesimpulan atau gimana menurut Anda? Ini bukan hanya soal profesionalitas, Ilona. Tadi saya katakan ada masalah kultur. Ketika melihat sebuah peristiwa hukum, kulturnya adalah disegerakan, diketik, disampaikan kepada kejaksaan. Nah, kultur ini menjadikan peristiwa-peristiwa hukum pidana itu seperti objek pekerjaan yang harus diselesaikan saja. Tapi di situ hilang unsur sosialnya, hilang substansinya, hilang unsur keadilannya. Nah, kultur ini membawa pada satu kondisi yang tentu tidak profesional dan juga tidak etis dalam menangani sebuah peristiwa. Dipecahnya berkas itu bahwa ada dua peristiwa yang berbeda itu sudah menunjukkan bahwa objek pemeriksaannya itu tidak menyeluruh, tidak utuh. Artinya ada yang hilang di situ, ada yang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentu ini jelas melanggar yang namanya etika dan profesionalisme dari si penyidik kepolisian itu sendiri. Yang pertama, yang kedua juga kami melihat bahwa
tidak ada unsur-unsur misalnya kenapa suami ini mengejar jambret, kenapa dengan mobilnya melawan motor, Ya, dia ya. kejar, dipepet segala macam. Hal-hal seperti ini yang kita katakan sebagai unsur personalitas dari pihak yang berhadapan dengan hukum, unsur sosial, Oke. kepanikan dan segala macam yang harusnya dianalisis, dan itu kami tidak melihat. Artinya saya pikir evaluasi ini harus menyeluruh, jangan satu kasus ini saja, Ilona. Ya, ya. KUHP baru, KUHP baru, oleh karena itu kami bilang waktu itu kalau bisa tunda dulu pendidikan yang maksimal dulu di kepolisian dan kejaksaan dan Mahkamah Agung agar penerapan kasus seperti ini mendapatkan keadilan substantif yang begitu maksimal, gitu Ya, Ilona. artinya kalau kita kembali di kasus ini, harusnya tadi pihak kejaksaan juga harusnya memeriksa dulu dong apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya Mas, sebagai penegasan. Betul. Ah. Betul dong, karena sudah diberikan kewenangan yang penuh dan di situ ada kutip terdapat yang namanya kekuasaan oportunitas yang begitu luas bagi kejaksaan untuk memeriksa ulang, meminta pemeriksaan dan segala macamnya ulang, lalu menyatakan apakah ini dilanjutkan ke penuntutan atau tidak. Kewenangannya sudah diberikan sebegitu besar. Ya, oke. Mas Puji, jadi apa yang dilanggar pihak kejaksaan di Sleman sampai-sampai mereka tidak melakukan pemeriksaan kembali apa yang dilaporkan oleh pihak kepolisian Sleman? Ini teknis ya sebenarnya. Jadi Oke. pelanggaran yang sifatnya teknis. Jadi kalau teknis nanti tentu harusnya Kejati juga memberikan perhatian, termasuk kemudian karena ini aspek pidana umum, Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum juga harus memberikan perhatian, mengevaluasi ini agar menurut saya bukan hanya di case ini ya, ke depan juga di case yang lain ketika kemudian melihat kasus biar lebih utuh. Misalnya kan di kejaksaan itu kan selain ini adalah bagian dari pidana umum juga ada intelijen. Nah, fungsi intelijen juga kemudian bisa difungsikan untuk melihat case-case yang menjadi perhatian publik ini lebih utuh lagi. Terus Ya. begitu. Sehingga ketika kemudian akan memutuskan kasus ini berlanjut ke pengadilan atau kemudian kasus ini dihentikan, itu jaksa itu sudah punya helikopter view lah ya, sudah Ya. punya helikopter view sehingga ini kasus layak nih memang ini kasus dihentikan, memang ada unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi, tapi ada alasan pemaaf, ada alasan pemenang. Nah, atau bahkan ada alasan kepentingan umum yang harus memang dihentikan. Misalnya beberapa kasus, taruhlah misalnya guru versus murid ya di beberapa tempat, itu kan alasan kepentingan umum misalnya, kan bisa digunakan di sana. Nah, yang demikian ini yang kemudian harus dirangkai dan kemudian memang secara perilaku ya, secara perilaku teknis ini yang kemudian harus dilakukan pemahaman yang terus-menerus. Ya, jadi apa yang harus dipertimbangkan penegak hukum supaya polemik yang sama tidak terulang kembali? Nanti kita sambung Mas Julius, Mas Puji, kami silakan kembali saudara tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Mas Puji, Komisi 3 kan sudah meminta kasus ini dihentikan saja. Lantas bagaimana proses penghentiannya? Apakah memang masih perlu petunjuk dari atasan atau butuh adanya pertemuan atau justru adanya rehabilitasi pemulihan nama baik? Ya, problemnya kan ini sudah B21 ya. Nah, Ya. kalau B21 itu tentu kan yang kalau penerapan di pasal 62 ini kan itu di gugurnya penuntutan itu kan ada banyak ya. Jadi ada 8 item, tapi kan itu tidak masuk. Nah, ini harus masuknya adalah nanti di penghentian perkara, bukan sekedar gugur penuntutan dihentikan, tetapi perkara ini kemudian dikesampingkan. Kalau dalam bahasa kepentingan publik ya ini ada namanya sponsoring atau deponering. Tapi kalau dalam kepentingan ini adalah perkara ini ditutup atas dasar kepentingan hukum ya, bukan kepentingan umum, tapi kepentingan hukum. Kalau kepentingan umum kan memang tidak ada basis hukumnya, sedangkan kalau kita lihat di KUHP baru kita itu ada basis hukumnya bahwa ada alasan pemaaf yang bisa kemudian menjadikan pidana yang dilakukan oleh hoki itu tidak dipidana. Jadi tidak dipidana sehingga tidak perlu kemudian diproses ke pengadilan. Jadi tidak perlu kemudian RC, tidak perlu kemudian segala macam, udah dihentikan saja, ditutup bahwa atas nama hukum gitu. Ya, tapi pemulihan nama baik pasti perlu dilakukan atau tidak perlu ya? Ya, otomatis dengan begitu kan yang bersangkutan dipulihkan nama, karena kan proses pidananya kan tidak berlanjut. Ketika ditutup perkaranya maka status dia sebagai tersangka otomatis juga kemudian menjadi gugur. Oke, kalau Mas Julius dari pihak kepolisian seperti apa? Ini kan ternyata kan diakui bahwa mereka itu salah ya. Kita lihat kemarin itu Kapolri Sleman, Kombes Polisi Edi Setianto Erni Wibowo juga sudah minta maaf. Nah, sama seperti pertanyaan saya sebelumnya, apakah perlu ada seperti sanksi kepada pihak kejaksaan? Bagaimana dengan pihak kepolisian?
Ya, tentu ini kaitannya dengan profesionalitas. Ini kaitannya juga etika dalam pemeriksaan tindak pidana ya. Jadi ini harus dilakukan evaluasi. Kalau ini masalah perspektif berarti ini harus dievaluasi dari segi perspektif. Kalau kesalahan ini ternyata disengaja, tentu ini profesionalisme yang perlu diperiksa. Dan Oke. kalau kami lihat ya dari pemberkasan yang begitu sederhana, tidak menggambarkan hal-hal yang beredar di publik, bahkan masyarakat setempat juga tahu. Saya pikir ini harus diperiksa sampai di level pimpinan Kapolres tersebut. Jadi Pak Kapolda itu harus memanggil, mengevaluasi, memeriksa kenapa bisa ada perkara-perkara ini yang diperiksa secara terpisah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan untuk kemudian diberikan sanksi tegas. Karena yang dipertaruhkan ini Ilona bukan kasus. Jadi permintaan maaf itu nuansanya personal. Tapi yang dipertaruhkan adalah nama baik institusional, kepercayaan publik terhadap institusional kepolisian. Fatal akibatnya dan ini bisa menimbulkan yang namanya civil disobedience. Nanti orang-orang nggak percaya dengan penanganan kasus. Nanti orang-orang akhirnya nggak mau berkontribusi, berpartisipasi terhadap penanganan kasus-kasus kejahatan. Padahal dari tahun 2004-2005 kepolisian itu bahkan menerapkan yang namanya community policing. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk menjaga keamanan ketertiban termasuk apabila ada dugaan tindak pidana di sekitar dia. Begitu Ilona. Ada potensi sengaja membuat keputusan yang salah atau enggak sih Mas dalam kasus ini? Dalam berita yang beredar itu ada potensi ada pengaruh dari lawyer si penjamret dan segala macam. Nah, ini yang harus diungkapkan. Karena kalau nanti ada kepentingan di luar daripada hukum, ada kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang sifatnya untuk kepentingan personal itu lebih fatal lagi. Itu bisa mengarah pada dugaan tindak pidana terhadap rekayasa kasus, bukan hanya penanganan yang tidak etik dan tidak profesional. Begitu Ilona. Untuk kasus salah penetapan tersangka kan nggak sekali dua kali ya Mas Julius. Ini sudah berkali-kali, mulai dari akibat lemahnya pembuktian, ini menjadi salah satu reasonnya. Apa sih yang membuat kita itu seperti kembali melakukan kesalahan yang sama? Jadinya orang lain nama baik orang lain tuh jadi korban gitu Mas Julius. Ini problem kultur ya Ilona. Kalau pertanyaannya sederhana tapi problem kultur. Satu, dalam perspektif penanganan tindak pidana oleh kepolisian, di mana tempat kepolisian adalah berada di tengah-tengah masyarakat karena dia institusi sipil, maka dia nggak boleh pakai perspektif tunggal. Dia harus ada perspektif sosialnya, perspektif keamanan masyarakatnya, ketertibannya, kepentingan umumnya dan segala macam. Nah, ini yang tidak pernah kita lihat. Makanya tadi saya katakan ini hanya jatuh pada pemeriksaan teknis biasa. Yang penting unsur pasalnya terpenuhi, berkasnya lengkap menurut jaksa, dilimpahkan. Ini yang menjadi kultur yang buruk di kepolisian. Makanya kemarin kami katakan kepada Komisi Reformasi Kepolisian, kepada Komisi 3, bahwa ini perlu didukung. Lewat apa? Lewat standarisasi kapasitas dan kompetensi dari anggota Polri yang menangani tindak pidana. Berarti kewenangan penegakan hukum itu satu. Yang kedua, bahwa pendidikannya itu harus berjenjang dan rutin. Tidak boleh pendidikannya hanya 1 tahun. Baru pendidikan lagi nanti kalau mau naik pangkat 5 tahun kemudian. Oh nggak bisa. Dinamika hukum, dinamika sosial itu selalu saling mempengaruhi. Sekarang ditambah dinamika ekonomi. Jadi penanganan oleh kepolisian itu tidak bisa dengan perspektif tunggal saja. Akibatnya apa? Salah kaprah, salah tersangka. Kan begitu. Ya, Mas Puji, lantas apa yang mungkin bisa lakukan di pihak kejaksaan begitu supaya kasus-kasus penetapan tersangka yang salah ini jangan lagi terjadi lah begitu? Ya, menurut saya ini dua hal ya. Pertama begini, jadi yang harus diperhatikan politik hukum KUHP dan KUHP baru kita itu kan berbeda dengan yang lama. Jadi perbedaan ini kan kalau kita ngomong politik hukum itu kan selain pembentukan dan pembaruan ada juga di situ penerapan. Nah, penerapan itu butuh bukan sekedar pemahaman tetapi juga perilaku profesionalisme. Nah, kalau kita lihat dari sini ini kan yang kemudian berubah. Orang bicara kemudian kan masih pada soal kewenangan center ya. Jadi apa yang kemudian dimiliki oleh aparat penegak hukum, padahal dunianya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Di balik kewenangan yang dimiliki, yang bertambah mungkin ada yang juga berkurang, harus juga dibaca hak-hak dari orang yang berhadapan dengan hukum. Misalnya ketika kemudian kita lihat gugurnya penuntutan itu seperti apa.
terus kemudian dilihat ketika ada alasan pembenar dan pemaaf kemudian dilakukan, itu harus dibaca dulu sebelum kemudian seseorang itu misalnya berkas itu dilimpahkan, jadi dibaca kemudian hak-hak dari para tersangka yang diajukan ke kejaksaan, sehingga kejaksaan tidak kemudian hanya bicara soal target berkas itu segera melimpah ke pengadilan, tetapi juga faktor-faktor kewenangan versus haknya tersangka itu muncul. Due process of law-nya sekarang harus jalan, itu yang pertama. Kedua adalah soal masyarakat kita itu kan tipologinya kan tolong menolong ya, tolong menolong. Coba bayangkan kalau kita ini tidak, kemudian hukum ini tidak hadir di masyarakat, kan namanya hukum itu untuk masyarakat, bukan kemudian masyarakat untuk hukum. Nah, kalau kemudian hukum itu seolah tidak hadir di masyarakat, coba bayangkan ketika ini tidak dihentikan atau dihentikan karena alasan RC, maka orang tidak mau lagi nih membantu ketika orang kemudian kecopetan, orang ketika kemudian kemalingan atau penjambretan, males karena dia akan berhadapan dengan hukum, harus kemudian misalnya RC dia harus membayar ganti rugi segala macam, kan repot. Nah, hadirnya kemudian hukum di sini harus kemudian diimplementasikan oleh APH, baik itu kepolisian juga termasuk kejaksaan di sini. Dan yang ketiga tentu ini menjadi pelajaran yang berharga ya, khususnya bagi pimpinan di level Kajari untuk melihat secara helikopter, terlebih kemudian juga Kajati dan ke atasnya untuk melakukan evaluasi lah yang baik agar kemudian implementasi dalam case-case seperti ini tidak kemudian terjadi dan berulang. Oke, Mas Julius, pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah Anda memang melihat ada pola simpulan yang sama dengan putusan-putusan yang mungkin salah selama ini? Salah satu contoh 2024 kita punya kasus Peggy Setiawan ya, itu 2024. Nah, di tahun ini ada Hogi Minaya. Artinya apakah Anda memang melihat ada kesamaan dalam kasus ini ketika pihak kepolisian atau mungkin kejaksaan menetapkan seseorang menjadi tersangka lalu kemudian itu ternyata salah? Ya tentu, karena kalau ini sudah bicara kultur, maka siapapun yang ada di situ akan mengikuti kulturnya. Saya tambahin lagi kasus ZA, pelajar berumur 17 tahun yang membunuh begal. Ketika itu dia terpaksa membunuh begal yang mencuri handphonenya dan ingin memperkosa pacarnya. Itu tahun sebelum-sebelumnya. Lalu kasus Amak Sinta di Lombok 2022 ditetapkan tersangka hingga kemudian ramai ya. Ini juga sama, menewaskan 2 begal pada saat dia melakukan perawanan. Ini polanya sama. Kenapa? Satu, kultur itu penting. Bahwa kultur itu harus diubah. Perubahan kultur itu harus ditunjang dengan kebijakan internal, standarisasi kapasitas dan kompetensi, dan paling penting lagi evaluasi rutin. Satu kasus ini bisa loh dimanfaatkan untuk evaluasi total di seluruh Indonesia. Jangan-jangan yang nggak viral, ada juga yang begini, kita nggak tahu, sayang aja nggak viral kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tidak bisa kita bilang bahwa ini hanya 1-2 kasus. Ini telah menjadi problem kultural. Kultur ini harus diubah lewat kebijakan, lewat standar kompetensi dan kapasitas, lewat pemeriksaan yang menyeluruh. Gitu, Ilona. Baik, terima kasih Mas Julius, terima kasih Mas Puji. Kita berharap yang terbaik untuk penegakan hukum, jangan sampai terjadi hal yang sama lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Ilona. Mas Puji. Terima kasih.